Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kembali kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan kita pada hari ini dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup sampai tua dalam kejahatannya. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan hidupmu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Baiklah kalau engkau memegang yang satu, tetapi juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah menghindari kedua-duanya. Amin. Godly Family yang terkasih, ada satu hal yang jujur tapi kadang jarang kita akui, yaitu hidup tidak selalu berjalan sesuai rumus rohani yang kita percaya. Pengkhotbah di dalam bacaan kita berkata, orang benar bisa binasa dalam kebenarannya atau dalam kesalehannya, dan orang fasik bisa panjang umur dalam kejahatannya. Bapak Ibu, ini mungkin cukup mengganggu, karena kita terbiasa berpikir, kalau hidup kita benar pasti kita diberkati, kalau kita jahat pasti dihukum. Tapi realita tidak selalu seperti itu. Nah, di tengah realita itu, pengkhotbah berkata sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Dia bilang, jangan terlalu benar dan jangan terlalu berhikmat. Kalimat ini bukan berarti jangan terlalu baik atau seolah-olah boleh kompromi sedikit. Bukan. Ini adalah peringatan terhadap sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya. Godly Family, ada jenis kebenaran atau kesalehan yang sebenarnya bukan lahir dari iman, tapi dari keinginan untuk mengontrol hidup. Kita mulai berpikir, kalau aku hidup benar, Tuhan pasti memberkati aku. Kalau aku taat, hidupku harusnya aman. Aku sudah melakukan bagianku, sekarang Tuhan harus melakukan bagiannya. Kita kadang berpikir seperti itu dan tanpa sadar, kita tidak lagi hidup dalam iman, tetapi kita hidup dalam transaksi rohani. Masalahnya, ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita gampang sekali untuk jadi retak. Kita gampang untuk kecewa pada Tuhan, merasa kepahitan, merasa diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin akhirnya kehilangan iman. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita terlalu percaya pada kebenaran versi kita sendiri. Seolah-olah kita menganggap bahwa kesalehan kita itu yang menyelamatkan. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata, mengapa engkau hendak merusakkan dirimu sendiri? Karena terlalu benar atau terlalu saleh ini versi kita sendiri, itu bisa menghancurkan. Jadi Godly Family yang terkasih, bukan kebenarannya yang salah, tapi cara kita memegangnya atau cara kita memandangnya. Lalu apa jalan keluarnya? Ayat 18 memberi jawabannya, dan ini yang harus kita pegang. Bahwa orang yang takut akan Allah akan luput dari keduanya itu. Bukan yang paling benar yang luput, bukan yang paling pintar, tetapi ditekankan firman Tuhan ialah orang yang takut akan Allah. Artinya, ketika kita takut kepada Allah, kita sadar bahwa bukan kita yang mengontrol hidup kita sepenuhnya. Kita bersandar, kita taat kepada tuntunan Allah,
Dan karena takut akan Allah, kita bisa berhikmat menjalani kehidupan ini. Kita percaya di dalam terang iman kita, ketika kita hidup benar, itu bukan supaya kita aman, tapi karena kita benar-benar percaya dan beriman dan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita taat, itu bukan untuk mengendalikan masa depan, tetapi ketaatan kita adalah sebagai respons kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita sebelumnya atau terlebih dahulu. Jadi hari ini pertanyaannya bukan apakah aku sudah cukup benar, tetapi pertanyaannya adalah apakah aku sungguh hidup dalam takut akan Tuhan atau sedang mencoba mengontrol hidup lewat kebenaranku atau kesalehanku sendiri. Karena pada akhirnya Godly Family yang terkasih, yang menyelamatkan kita bukan seberapa benar kita hidup, tetapi kepada siapa kita beriman dan bersandar. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan standar kebenaran-Mu, bergantung sepenuhnya kepada kehendak-Mu, dan kami mau menunjukkan hidup yang benar, hidup yang taat sebagai respons kasih kami kepada Engkau, Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dulu. Teruslah topang kami ya Allah Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.